Yang kami hormati para narasumber kegiatan, yang kami hormati para camat yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, yang kami hormati Lurah Kecamatan Penteng, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Kecamatan Penteng, dan para undangan yang kami hormati pula. Kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dirangkaikan dengan launching dapur sehat atasi stunting, sekolah lansia, Kampung Keluarga Berkualitas, rumah data kependudukan, dan pengukuhan duta genre tingkat desa kelurahan. Kamis 19 Oktober 2023 dimulai. Untuk lebih berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama membuka acara dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Sodikin SHM kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD se-Kabupaten Selayar, juga yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Selayar, yang kami hormati Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Selayar dan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan, juga yang kami hormati Bapak Ibu Lurah se-Kabupaten Selayar, juga Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kelurahan, dan seluruh pengurus PKK tingkat Kabupaten Selayar, yang kami hormati teman-teman kami, para penyuluh KB, PKB se-Kabupaten Selayar, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami mengabdi mulai dari CPNS sampai terakhir sekretaris badan di Jawa Timur, kemudian baru pindah ke daerah istimewa Yogyakarta. Kami bertukar dengan Ibu Anirita. Kalau dulu Ibu Anirita sebagai Kepala Perwakilan Sulawesi Selatan, beliau sekarang menjabat Kepala Perwakilan BKKBN daerah istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillah saya pertama ke Kabupaten Selayar. Alhamdulillah mulai kemarin kami sudah berada di Kabupaten Selayar. Kami berusaha semaksimal mungkin waktu yang ada, karena ternyata cukup jauh perjalanan dari Makassar ke Kabupaten Selayar yang harus menyeberang dengan begitu besarnya ombaknya. Tetapi alhamdulillah dengan besarnya ombak, hari ini ketemu dengan Bapak Ibu semuanya, ini menjadi semangat kami kepingin lagi ke sini. Mudah-mudahan nanti kami bisa hadir lagi di Kabupaten Selayar. Kemarin siang kami kegiatan dengan Ibu Alia dari Komisi 9 DPR RI, salah satu mitra BKKBN. Kemudian malamnya kami bertemu dengan tim dari Pak Kadis OPDKB di Kabupaten, di kantor OPDKB sampai malam Pak ya, sampai jam 10 lebih. Alhamdulillah kita bisa diskusi, sharing pengalaman, dan mungkin ada hambatan, ada kendala terkait dengan pengelolaan program bantuan bencana dan percepatan pola stunting. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak staf ahli bersama kita dan seluruh hadirin yang pada pagi hari ini bisa hadir untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa BKKBN yang tugas fungsinya diantaranya adalah terkait dengan penggerakan pelayanan KB. Ini menjadi tugas utama kami, tetapi di tahun 2021 BKKBN mendapatkan mandat lagi dari Bapak Presiden
yaitu dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana BKKBN di sana itu ditunjuk sebagai Ketua Koordinator Percepatan Penurunan Stunting. Tentunya masalah stunting ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh BKKBN. Sudah beberapa tahun permasalahan stunting sudah tertangani, tetapi intinya dari Bapak Presiden mengharapkan stunting ini tidak hanya turun tapi bisa dipercepat penurunannya, sehingga dibentuklah Perpres tersebut. Dan katanya Pak Hasto, Kepala BKKBN, saat mendapat arahan dari Bapak Presiden, kalau dulu belum ada Perpres, Presiden atau pemerintah sulit siapa yang mau dimarahi kalau percepatan penurunan stunting itu tidak ada. Dengan adanya Perpres tersebut, kalau tidak berhasil maka pemerintah bisa memarahi BKKBN kepada BKKBN karena sudah adanya keluar Perpres tersebut. Tetapi tentunya BKKBN tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari semua pihak, baik dari kementerian, lembaga, dinas, lintas sektor lainnya. Untuk itulah kami hadir di sini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mencegah supaya tidak ada stunting-stunting yang baru. Karena jumlah stunting secara nasional berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI masih cukup tinggi. Nasional masih berada di posisi 21,6%. Sedangkan di Sulawesi Selatan ini juga masih cukup tinggi lagi, sekitar 27,2%. Masih di atas rata-rata nasional. Padahal harapannya nanti di tahun 2024 stunting ini bisa turun menjadi 14%. Sedangkan kalau kita lihat per kabupaten kota, ternyata di Kabupaten Selayar ini juga cukup tinggi stuntingnya. Pernah tahun 2021 sudah turun menjadi 27%, tetapi hasil SSGI tahun 2022 ternyata masih tinggi, yaitu sekitar 32%. Untuk itulah kami mohon dukungan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, agar bisa bersama-sama untuk percepatan penurunan stunting, yaitu dengan cara strategi kita dari BKKBN sudah membentuk yang real sekarang dilaksanakan di kabupaten kota adalah adanya tim pendamping keluarga, di mana tim pendamping keluarga ada 3 unsur, yaitu ada ketua tim penggerak PKK desa, ada bidan desa, ada kader KB. Ini kalau sudah terbentuk dan sudah berjalan, dan alhamdulillah tadi malam kami melihat mengevaluasi TPK tim pendamping keluarga di Kabupaten Selayar maksimal rata-rata sudah melaksanakan dan sudah ada pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting. Memang ada beberapa kabupaten, beberapa desa yang belum optimal. Mudah-mudahan dengan evaluasi tadi malam nanti tingkat desa kelurahan para TPK ini bisa maksimal. Karena kami juga memberikan dukungan anggaran melalui dana BOKB. Jadi dana DAK khusus KB ini kami turunkan ke kabupaten di Pemda Kabupaten Selayar untuk penggerakan pelayan KB termasuk penurunan stunting, termasuk untuk memberikan bantuan operasional pada tim pendamping keluarga. Jadi kalau tim pendamping keluarga memang turun pendamping keluarga, maka kami berikan salah satunya adalah transport per orang yang menjadi TPK itu adalah 100.000. Kemudian untuk tim 3 orang, ada 3 orang tadi, ada ketua tim PKK, IPI, bidan dan KKB itu 330 per bulan dibagi 3 orang, berarti 110. Paling tidak setiap bulan selama 10 bulan para TPK itu mendapatkan 210. Kami mohon nanti bisa dimaksimalkan, kalau memang ada pendampingan maka bisa diklaimkan, dibayarkan melalui OPDKB. Memang kami akui di Selayar sedikit ada kendala karena memang jumlah pulau yang sangat banyak, kemudian terbatasnya SDM kami untuk penyuluhan program KB di tingkat kepulauan. Tetapi kami di samping punya tenaga penyuluh KB baik yang PNS maupun PNS melalui P3K yang sudah menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Selayar. Kami mempunyai tenaga namanya PPKBD dan sub PPKBD. Inilah sebagai penggerak kami, sebagai ujung tombak keberhasilan program KB dan percepatan penurunan stunting yang ada di lapangan.
Kampung KB ini sudah ada sejak dahulu. Kampung KB dulu disebut Kampung Keluarga Berkualitas, tetapi sekarang sudah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Jadi Kampung KB ini ditangani oleh semua dinas-dinas lainnya yang terkait. Misalnya ada dari dinas kesehatan, ada dinas dari kebersihan, ada PU dan sebagainya. Tujuannya agar daerah-daerah yang dinyatakan kampung keluarga berkualitas tersebut bisa meningkat kualitas kehidupannya, termasuk sarana prasarana, termasuk untuk pendidikannya, untuk kesejahteraan ini bisa meningkat. Ini harapan dari adanya Impres nomor 3 tahun 2022 tentang perkembangan kampung keluarga berkualitas. Dan diharapkan kampung keluarga berkualitas ini setiap desa ada satu kampung yang ditunjuk. Jadi harapannya dari Impres tersebut nanti memang di tahun 2024 semua desa harus terbentuk kampung keluarga berkualitas. Tapi alhamdulillah di Kabupaten Selayar tidak perlu menunggu tahun 2024, tetapi tahun 2023 dan hari ini yang sudah terbentuk dan yang belum terbentuk kita launching bersama-sama untuk memenuhi syarat bahwa masing-masing desa sudah terbentuk kampung keluarga berkualitas. Dan alhamdulillah di Kabupaten Selayar ternyata sudah ada 88 desa dan sudah terbentuk 88 kampung KB. Di samping kampung KB di situ ada dasar dan rumah data kependudukan. Ini harus imbang. Kalau sudah ada kampung KB maka harus ada dasar. Dasar itu adalah dapur sehat atasi stunting dan rumah data kependudukan. Inilah yang nanti di masing-masing kampung KB itu ada rumah dataku. Jadi rumah data itu akan menggambarkan di desa ini jumlahnya penduduknya berapa, laki perempuan berapa, termasuk tingkat kesejahteraannya bagaimana, termasuk apakah menggunakan alat kontrasepsi apa tidak, itu KB apa tidak, itu ada di rumah dataku. Termasuk fasilitas, ada jamban apa tidak, air bersih apa ada apa tidak, itu ada di data kependudukan tersebut. Sehingga data kependudukan itu bisa dipakai sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan di wilayah daerah masing-masing. Karena sudah ada datanya, real data, dan alhamdulillah setiap tahun kami melakukan pendataan keluarga. Tahun 2023 sudah kami lakukan bulan Mei kemarin, dan alhamdulillah sudah selesai. Sekarang tinggal terpal bagaimana data-data tersebut disesuaikan dengan warga masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, sedangkan dasar dapur sehat atasi stunting ini adalah salah satu strategi sarana yang kita lakukan. Tujuannya adalah dapur sehat atasi stunting ini adalah bisa dilaksanakan oleh ketua tim penggerak PKK Mungkin Desa, kemudian ada posyandu dan sebagainya. Memang harapannya tidak hanya mungkin 1 bulan sekali, tetapi hasil dari masak-memasak yang berasal dari kandungan lokal, bahan makanan lokal yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan agar warga masyarakat yang berisiko stunting itu dengan kita memberikan masakan dapur sehat atasi stunting ini bisa lebih sehat kembali. Dan kalau di daerah mungkin ada ikan yang paling banyak, ini bisa diolah berbagai macam rasa, termasuk modelnya, termasuk mungkin ada telur, ini juga bagus. Dan kan sumber anggaran dari dasar ini memang banyak sekali yang bisa kita peroleh, mungkin dari anggaran ADD atau mungkin juga dari anggaran pemerintah desa, atau juga mendapatkan dari bantuan dari Bapak Asuh atau Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Karena di wilayah masing-masing daerah sudah membentuk namanya BAAS, Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Ini hasil dari perkumpulan Bapak Asuh tadi itu bisa diserahkan melalui PPK, juga melalui dasar ini supaya bisa dimasak, dan hasil masakannya itu diantar kepada keluarga-warga masyarakat yang berisiko stunting. Ini alhamdulillah hari ini juga akan kita launching untuk dasarnya, termasuk yang nanti kita harapkan masing-masing desa ini juga terbentuk duta genre. Jadi duta genre ini selalu kita laksanakan setiap tahun, sementara memang duta genre masih di tingkat provinsi dan kabupaten kota.
Tetapi harapan dari Bapak Kepala BKKBN, Pak Asto, setiap desa ini diharapkan ada perwakilan satu pasang duta genre. Jadi masalah kesehatan remaja, masalah pendidik sebaya, diskusi dengan para remaja ini dibutuhkan. Bukan hanya di tingkat provinsi, kabupaten kota, tetapi harapannya di masing-masing desa ada perwakilan satu pasang, yaitu laki dan perempuan yang dibutuhkan untuk menjadi perwakilan dari masing-masing desa. Itu nanti setelah adanya pembentukan, tentunya kami dari BKKBN akan memberikan sosialisasi bagaimana cara strategi supaya adik-adik yang menjadi duta ini menjadi percontohan di wilayahnya masing-masing agar bisa menjadi pendidik sebaya, supaya nanti kalau diskusi para remaja itu biasanya sungkan atau takut dengan orang tua, tetapi kalau sudah curhat dengan teman sebayanya ini akan lebih terarah. Setiap tahun ada lomba tingkat nasional dan alhamdulillah di tahun 2023 ini nanti puncak Akujat Duta Genre itu dilaksanakan di Semarang tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober. Dan alhamdulillah dari Provinsi Sulawesi Selatan ada perwakilan yang masuk untuk mengikuti tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti ini bisa mewakili Sulawesi Selatan untuk menjadi juara satu tingkat nasional. Nanti kalau sudah S3, nanti bisa untuk cerita cucunya nanti. Kalau saya itu juga pernah di wisuda, sudah S1, sudah S2, sudah S3. Ini bisa juga cerita bahagia. Jadi kalau nanti sudah lulus sampai dengan S3, itu nanti bisa menjadi dosen Bapak Ibu. Jadi bisa menjadi ngajari dengan tetangga kanan kirinya yang menempuh sekolah lansia. Tidak kita memberdayakan supaya lansia-lansia yang tangguh ini bisa lebih smart, lebih aktif lagi untuk berorganisasi, otomatis bisa bergerak, bisa bercerita. Itu insya Allah akan menjadi tambah umurnya. Harapan hidup untuk Indonesia sudah cukup tinggi, rata-rata sudah di atas sekitar 74 tahun usia harapan hidup. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, Bapak dari Bapak Bupati, staf ahli, kami mohon maaf. Mungkin dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak staf ahli pada hari ini bersama jajaran yang telah mendukung kegiatan-kegiatan dari program BKKBN termasuk untuk Kabupaten Mas Ramli. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Kepulauan Selayar yang dalam hal ini akan disampaikan oleh staf ahli bidang desa, sekaligus membuka acara secara resmi dan meluncing dapur sehat atasi stunting, sekolah lansia, kampung keluarga berkualitas, dan rumah data kependudukan kepada Bapak Muzakir Muin SP. Kami persilahkan dengan hormat. Dan sebelum membacakan ini, saya ingin berpantun dulu. Kapur putih, kapur Belanda. Tulis di papan, tulis berdiri. Rambutku putih, bukan yang Belanda. Tapi di papan, berdiri di Belanda. Baiklah, kami akan menyampaikan sambutan Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami hormati Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Sodikin SHMH, beserta rombongan. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar atau yang mewakili. Sebagai salah satu inovasi strategi untuk dapat mengimplementasikan kegiatan prioritas secara utuh di lapangan, termasuk program pembangunan sektor lain juga terkait dalam kampung kami. Hadirin yang kami hormati, harus disiapkan karena pada saat disitulah kita bisa memberikan suatu penyuluhan
apa kebutuhannya, apa yang diinginkan, karena semua kecamatan itu tidak semuanya sama permasalahannya untuk masalah stunting. Bapak Ibu yang kami muliakan, berdasarkan hasil analisa pengukuran dari penginputan balita stunting, aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat dan juga data manual Kabupaten Kepulauan Selayar, angka prevalensi stunting yaitu 20 sampai di tahun 2023 menurun menjadi 18% di bulan Agustus. Sedangkan menurut data SSGBI tahun 2021, angka prevalensi stunting Kabupaten Kepulauan Selayar lebih tinggi dari angka prevalensi stunting Provinsi Sulawesi Selatan. Di Kepulauan Selayar yaitu 27,7% dan di Provinsi 27,4%. Sejalan dengan hal tersebut, perlu adanya penanganan yang serius di kampung kami, yaitu peningkatan ketahanan keluarga dan penerapan 8 fungsi keluarga. Hasil pangan lokal yang sehat dan aman inilah dapat diolah menjadi padat dan bergizi. Yang semestinya itu kalau melihat pangan lokal yang sehat dan bergizi, maksudnya sehat itu sayur itu bebas dari unsur pestisida. Karena bagaimanapun kalau sayur itu ada, tetap ada, tapi dia sudah bermandikan dengan pestisida. Karena zamannya sekarang, Pak Bu, itu adalah zaman produksi pertanian itu sasarannya selalu ke pestisida. Ibu-ibu ke pasar membeli sayur pasti memilih yang mulus-mulus, yang baik-baik. Ternyata sayur yang kita dijual itu, kalau yang mulus itu yakinlah bahwa dia itu mempunyai pestisida yang tinggi. Karena apa? Dia mempunyai program produksi setiap 2 hari atau 1 minggu diaplikasi dengan pestisida, sehingga sayurnya bersih. Kita ibu-ibu itu ke pasar cari sayur yang bersih. Ternyata kita olah itu yang membuat anak-anak kita. Menurut pakar dulu, ikan saja itu bisa mengakibatkan suatu stunting. Kenapa? Sampah yang ada di laut yang plastik itu dimakan oleh ikan-ikan yang kecil, kemudian ikan kecil itu kita konsumsi, itu menyumbang juga stunting. Memang ada gizinya, tapi dia itu ada sumbernya. Kepada Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana untuk naik ke atas. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, launching KB, dasar dan rumah data kependudukan sekolah lansia, kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Diundang dengan hormat kepada staf ahli bidang Kesra untuk mengukuhkan duta genre tingkat desa kelurahan. Pembacaan naskah pengukuhan oleh staf ahli bidang Kesra. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pengukuhan duta genre desa kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Selayar.
dengan memanjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Kamis 19 Oktober 2023, saya atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Duta Genre tingkat kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Selayar dan saya percaya bahwa saudara dapat membangun citra positif remaja genre dengan berkualitas, konsep remaja sehat berkarakter, berakhlak dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mendukung program Bangga Kencana dengan tegas menolak pernikahan dini, seks pranikah, penyalahgunaan nafsa, dan terorisme. 3. Menjadi pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan ide keluarga kecil, bahagia dan sejahtera dengan slogan 2 anak cukup dan sehat. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami undang dengan hormat kepada Kepala Perwakilan BKKB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas P3A P2KB Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengambil tempat. Dengan selesainya pengambilan tanda peserta sekolah lansia, maka selesai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Untuk menutup acara, mari bersama kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensation.